Jadi saya menyimpulkan jika ini semua NO, maka jawaban satu-satunya adalah People Power jilid 2. Jilid 2. Mudah-mudahan ini jilid yang terakhir. Negara ini maju kalau pemimpinnya punya rasionalitas yang tinggi pada saat membuat keputusan. Tentu ya, pada saat membuat keputusan dibutuhkan seseorang yang punya pengalaman, punya rasio yang tinggi. Kalau ini saya kan dampaknya apa loh? Bayangkan seorang lulusan SMP, bisa nggak begitu? Jadi saya menyimpulkan jika ini semua NO, maka jawaban satu-satunya adalah People Power. Sudah diwakili oleh Bapak di belakang Ya, jilid 2. Jilid 2. Mudah-mudahan ini jilid yang terakhir. Ya. Harus People Power. Jadi ada pepatah ya, dalam bahasa Prancis, histoire se répète. Dalam bahasa Inggris, history repeats itself. History. Jadi, itu pasti berulang kembali. Jadi saya kira sudah waktunya kita tidak usah over emosional dan jangan pernah ya, karena hati saya tadi menangis ketika Pak Senipar ini mengatakan hopeless. Jangan hopeless, Pak. Masih ada harapan, ada sinar di ujung terowongan yang gelap itu, insya Allah ya. Jadi saya kira saya mengingatkan TNI dan Polri itu tegak lurus setia kepada negara, bukan pada pemerintah. Pemerintah ini pemerintah bandit, koruptor, pemerintah yang betul-betul ugal-ugalan ya, sudah didikte oleh syahwat politik yang kurang ajar itu. Maka tentu ini sebuah people power yang terpuji. Nah, jadi karena itu kita tetap saja ya, kita bersama RRT dan juga 5 tokoh yang lain, insya Allah ya. Jadi memang godaan perjuangan itu kadang-kadang kita hampir putus asa. Tapi jangan pernah putus asa, karena putus asa adalah dosa katanya ya. Nah, jadi pokoknya terus saja kibarkan terus perlawanan RRT itu. Saya kira sebagian besar rakyat yang waras, berpikir rasional dan bertanggung jawab itu tidak bersepakat dengan langkah-langkah rezim Prabowo ini yang ternyata masih didikte ya. Bukan saja oleh Jokowi didikte, bahkan maaf ini Pak Prabowo ya, oleh Kapolri. Luar biasa. Kapolri berani melawan MK, berani melawan presiden. Jadi apa-apa negara yang sudah hopeless ya, dan supaya hopeless timbul, memang akhirnya kedaulatan rakyat itu segala-galanya. Jadi saya pernah dulu ketika masih muda ya, itu katakanlah dengan teman-teman yang lain itu mengguratkan istilah people power, maka mungkin sekali harus ada pengulangan. Kali diteruskan saja kita bisa bubar. Jadi saya contohkan, Yugoslavia itu negara Eropa Timur terkuat. Presidennya Joseph Tito, temannya Bung Karno, temannya Nehru dan lain-lain. Itu bubar lenyap ya, pada 1 Juni 1991. 6 hari kemudian USSR, Union of Socialist Republic, Uni Soviet itu bubar, nggak ada lagi itu Soviet itu, sudah lenyap dari peta sejarah. Nah, jadi saya cuma menanamkan jangan pernah putus asa ya. Jadi kita tetap di belakang pahlawan-pahlawan yang
akan menegakkan kejujuran, ya, truth and justice dan keadilan. Ya. Jadi ini barangkali ada hikmahnya setelah ada proses Keadilan. hukum yang abal-abal, ya ternyata nggak ada apa-apa. Saya jauh-jauh di Jogja sudah mata kepala ada lihat sendiri bagaimana proses peradilan itu abal-abal. Ya. Jadi ditunda-tunda supaya kita jadi bosan, kemudian kita angkat tangan, wassalam, kemudian jokopret, menari, dansa dan lain-lain. Jadi pungkasnya saya punya semacam adagium, ya. Adagium itu ada rule of thumb yang pasti betul, ya, dalam kenyataan sejarah. Tidak ada kezaliman, tidak ada eksploitasi, tidak ada kebohongan, tipu-tipu yang tidak hancur. It is a matter of time. Ya. Memang akhirnya waktu. Ya. Waktu ini akan berbanding positif, ya, dengan kehendak rakyat. Kalau rakyat juga cuma diem saja, diinjak-injak, dia tidak merasa marah dan lain-lain, ya kemudian kezaliman akan berkepanjangan. Tapi kalau rakyatnya, mahasiswanya, ya, sarjananya dan lain-lain itu angkat kepala, kemudian terjadi perubahan. Jadi saya ingat sekali dulu waktu akan ada penggusuran Pak Harto itu, saya tanya kepada Jenderal Bintang 4, nama nggak sebut, Pak, jadi ini pimpinan TNI itu memihak Pak Harto dan keluarga atau rakyat Indonesia? Kalau bisa Pak Amin kedua-duanya. Pak nggak bisa Pak, kedua-duanya gimana? Gitu loh. Saya katakan tadi, ya, pemerintah itu bisa jadi korup, bisa menipu dan lain-lain. Kalau negara sampai kapanpun akan berdiri. Jadi saya kira ada rumus sederhana juga. Saya pernah tanya pada Pak Jenderal Bagio HS. Dia bilang, Mas Amin, TNI itu kan dari rakyat untuk rakyat. Jadi kalau kita melihat pendemo 10.000 itu kita bubarkan, 100.000 itu kita awasi, kalau lebih 100.000 TNI ikut rakyat. Nah jadi ini rumus-rumus sederhana yang akan berulang kembali insya Allah, ya. Jadi pokoknya kita terus saja, ya, istamiru, ya. Go ahead, ya. Never retreat, itu kata Bung Karno. Makasih. Oke. Nah, saya mau menggarisbawahi ini. Kalau dari kata-kata Pak Amin tadi kan katanya 100.000 TNI ikut rakyat. Saya yakin sekali yang menonton persidangan hari ini lebih dari 200.000, lebih dari 1 juta bahkan ini. Ya, jadi coba kita tunjukkan kepada Pengadilan Negeri Surakarta apakah kita setuju dengan cara-cara mereka ini. Nah, kalau Bang Rizpon kan tadi tidak setuju, kalian setuju atau tidak? Dan tanggal 30 yang seharusnya kita semua bertahun baru, ya saya harap masyarakat yang hari ini datang lagi. Ya saya juga terpaksa Pak. Iya, betul. Dan saya nggak bisa kita tinggal diam bahwa wah nomornya salah, ini nggak jadi. Wah itu kan kacau sekali ya Pak ya. Ini insya Allah bisa merubah opini publik, insya Allah. Ya semoga publik semua yang menonton ini menunjukkanlah kepada Pengadilan Negeri Surakarta dan kepada hakim-hakim ini apa yang harus mereka lakukan. Kita pengennya cepat Pak ya. Gitu. Gimana Pak Rizpon? Oke. Lanjutkan lagi. Untuk terakhir, ya, kita itu rakyat. Memang abstrak ya, seolah bagi penguasa itu rakyat itu siapa sih rakyat? Yang kumpul juga dikit. Jadi mereka bicara number seperti dibilang Pak Amin Rais. Your number berapa sih? Oh cuma berapa sih kita di sini paling 200 orang. Sepele mereka, bahkan 10.000 sampai mungkin 20.000 sepele. Tapi begitu rakyat keluar dari rumahnya 100.000 ke atas, baru mungkin Presiden Prabowo Subianto akan teringat apa yang terjadi di Reformasi 98. Kalau rakyat nggak bergerak, maka ini dianggap seperti angin lalu kok. Tinggal persoalannya aja dipenjarakan udah selesai.
Tadi juga saya tadi kan bicara dengan pengacaranya Pak Jokowi tadi kan, saya tanya apakah kemungkinan minggu depan bisa dijadikan ijazah Jokowi? Jawabannya lucu banget Pak. Kayak di kambing hitam kan polisi terus. Jokowi ini memang kurang ajar Pak Jokowi. Bener kurang ajar banget penipu habis. Dibilang sama pengacara itu bahwa ijazah tidak mungkin kami dijadikan karena dalam penguasaan Polda Metro Jaya. Memangnya lebih tinggi Polda apa lagi? Pengadilan kan gila itu pengacara. Itu bisa paksa. Ada pinjam pakai katanya. Nggak bisa tidak bisa selesai. Apalagi berarti ijazah Jokowi itu masih kejahatan makanya dipegang. Nah, izin Bang, saya tambahkan. Mungkin Pak Amin Rais tahu terkait dengan masalah pengecekan ijazah. Pak Amin kan katakanlah orang lama ya. Dulu ada ketentuan Bank Indonesia mengenai 3D, dilihat, diraba, diterawang. Dan ketentuan 3D ini itu disosialisasikan oleh Polri. Itu bisa dicek di dalam Instagram Polri. Dalam gelar perkara khusus kemarin itu Pak Amin, Dr. Ismoni hanya bisa dilihat, hanya bisa melihat saja, Mengintip-ngintip. Nah iya, gitu aja. Diraba tuh nggak bisa, diraba-raba tuh nggak bisa, Pak Amin. Apalagi di terawang. Nah, kalau hanya bisa dilihat, diraba, di terawang nggak bisa, menurut Profesor, ijazah ini bagaimana? Ya gaib. Gaib ya jadi ya. Jadi Oke. sesuatu yang tidak measurable, Ya. tidak bisa diukur, Ya. tidak bisa seeable, tidak Iya, kelihatan, iya. ya itu pasti gaib. Berarti Dan nanti dalam memang ijazahnya kan gaib gitu. Berarti dalam persidangan selanjutnya dari pihak penggugat Pak Taufik dan kawan-kawan harus bisa meraba dan menerawang itu ijazah kalau bisa dihadirkan gitu Bukan ya. menerawang lagi Pak, dia mesti pakai adat kan udah jelas ahli udah lagi didatangkan. Iya, Jadi Pak. kalau begini Mas, saya potong. Iya. Kalau gelar perkara khusus kemarin itu gelar khusus abal-abal, gak benar. Kalau saya ikut di situ tidak boleh dipegang pada dasarnya kan gelar perkara khusus, masa nggak bisa dipegang? Kita ramah saja tidak paksa. Saya ngomongin orang ini berdasarkan bukti Pak, sengaja di fisiologis mereka udah capek semua, Iya. baru dikasih tahu jadi nggak ada lagi protes. Padahal Pak Rismon itu cuma protes. Tiba-tiba bisa jauh dari Jadi situ. Main aku lengkapi Bang. Jadi gelar perkara khusus. di ujung acara, Ada di ujung pengacaranya acara. mengatakan nantunya Oto itu. Iya. Jangan di situ. Iya. Ya justru itu kan udah ada protes. Apa urusan kau pengacara? Gitu. Menantunya Masa yang Asibuan yang ini Ya, itu anaknya. nggak pernah tiba-tiba jadi pengacara Jokowi, nggak pernah menang perkara apa, belum pernah saya dengar itu masih bocah. Masa dia bohong katanya udah ada Pak ini apa namanya itu Oto. oh bukan Yakub, kamu telah melakukan kebohongan loh, kamu bilang ada ijazah itu kamu lihat ada watermarknya. Kacau nih, bohong-bohong semua semua. Jadi kepada pengadilan ini Pak Hakim seperti dengan omongannya pengacara Jokowi tadi, itu ijazahnya apa kemungkinan minggu depan diambil? Tidak, kenapa? Masih dalam penguasaan Polda. Jangan kalian kami hitamkan Polda Metro Jaya ya untuk menutupi ijazah palsu itu. Orang jelas palsu, hukumnya sudah titik sudah. Tapi Pak Janes, tadi kan ada pengacaranya kepolisian. Yang satu orang itu baju garis-garis itu. Tapi nggak bisa ngomong apa-apa, dia aja. Dia dong yang seharusnya bertanggung jawab menghadirkan ijazah itu diambil dari Polda Metro. Tidak mungkin dia mengambil itu karena masih ada Kapolri itu masih begitunya masih ada. Harus pecat dulu itu Kapolri baru selesai berurusan. Tidak. Oke, oke itu ya. Iya. Ayo Pak. Ini ngomong Hakim bisa memerintahkan itu. Iya, akhir. Iya. Jadi saya sudah Itu biasa. menjelaskan Bisa ya Bang. Bisa, bisa. ini Akhir bisa memerintahkan untuk Ini kalau dalam pengawasan, coba dijelaskan. Jadi